Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta diskusi semua. Terima kasih telah menyempatkan kehadirannya untuk diskusi pada malam ini terkait dengan demam berdarah dengue. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naila Karimah Itnisa Putri dari kelompok 4. Dan di sini saya juga ditemani dengan teman-teman saya, ada Aufa Lutfiha, Diela Ratna Nurfitria, Rahma Karyada, Rika Sinta Kurnia, Yunindah, dan Putri Zihan Nabiha. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ya dan berdiskusi pada malam ini, hari ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan untuk diskusi terkait demam berdarah dengue. Mungkin teman-teman operator bisa bantu share screen. Oke, berikut adalah rules dalam meta plan pada malam hari ini. Pertama, fasilitator akan membacakan pertanyaan dan akan dibantu oleh fasilitator mengoperasikan Google Jamboard. Yang kedua, peserta diskusi menjawab pertanyaan secara lisan atau on mic dan fitur raise hand. Yang ketiga, peserta hanya perlu menjawab dengan satu jawaban atau ide per pertanyaan saja ya, tanpa koma ataupun dan. Keempat, jawaban akan diinput ke Google Jamboard oleh co-fasilitator. Kelima, jawaban yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan maksud. Keenam, pembacaan kesimpulan jawaban dilakukan oleh fasilitator. Ketujuh, setiap peserta diberikan waktu untuk menjawab selama 30 detik pada setiap pertanyaan. Kedelapan, seluruh peserta wajib menyalakan kamera selama diskusi berlangsung. Kesembilan, peserta dilarang mengaktifkan mikrofon apabila tidak dipersilakan oleh fasilitator. Dan yang terakhir, aturan tersebut akan diterapkan untuk 5 pertanyaan yang telah disediakan pada diskusi kali ini. Berikut adalah rules metaplan. Apakah dari peserta diskusi ada yang mau ditanyakan terkait dengan aturannya? Sudah jelas ya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa kita mulai diskusinya pada pertanyaan yang pertama. Oke, pada pertanyaan pertama kita akan membahas mengenai apa itu DBD atau demam berdarah dengue. Mungkin bagi para peserta bisa langsung raise hand untuk menjawabnya. Dan ini sepengetahuan saudara saja. Apa yang Anda ketahui mengenai DBD itu sendiri? Oke, mungkin dari saudara Winah bisa diutarakan jawabannya. Oh, baik, terima kasih. Menurut saya itu DBD yaitu suatu virus yang dibawa oleh nyamuk. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara Winah. Mungkin co-fasilitator bisa dibantu untuk di Google Jamboard. Oke, pertanyaan kedua ada dari peserta Anis. Mungkin bisa diutarakan jawabannya. Ya, DBD adalah penyakit yang disebabkan karena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin diingatkan juga untuk para peserta lainnya bisa menjawab langsung dengan fitur raise hand atau bisa langsung on mic. Untuk peserta Naifa Luna, apakah Anda ingin mengutarakan jawabannya? Iya, Kak. Aku jawab ya.
DBD merupakan penyakit mudah menular yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Neiva Luna. Oke, selanjutnya ada yang raise hand lagi untuk Alin. Mungkin bisa langsung disampaikan jawabannya. Menurut saya, DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Di sini ada yang mengirim via chat dari Sahda. Menurut saya, DBD merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Mungkin ke fasilitator bisa membantu menuliskan jawabannya. Selanjutnya ada peserta Dea Maharani. Mungkin bisa langsung disampaikan jawabannya. Oh iya Kak, izin jawab ya. Kalau dari aku, DBD itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk mungkin dari saudara Tias Putri Heryani bisa disampaikan jawabannya secara on mic. Oke, menurut saya DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya mungkin saudara Reza, mungkin bisa disampaikan jawabannya secara on mic. Menurut saya, DBD merupakan penyakit yang ditularkan melalui perantara nyamuk dan menyerang sistem peredaran darah manusia. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara Reza. Karena semua peserta diskusi sudah menyampaikan jawabannya, saatnya kita untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang telah dikumpulkan. Pertama, ada suatu virus yang dibawa oleh nyamuk. Kedua, ada penyakit infeksi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Kalau kita lihat di sini mungkin jawaban kedua ini, penyakit infeksi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, bisa dikelompokkan dengan jawaban pertama, suatu virus yang dibawa oleh nyamuk. Apakah peserta diskusi setuju jika dikelompokkan? Setuju sih, sama aja. Ya, setuju. Baik, mungkin kofasilitator bisa dibantu mengelompokkan ya. Ada jawaban lain juga yang hampir-hampir mirip, penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Apakah bisa dikelompokkan? Bisa lagi. Itu ada beberapa jawaban tuh yang hampir sama. Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat jawaban di sini, mayoritas menjawab bahwa DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, dan mungkin ada jawaban spesifiknya yaitu nyamuk Aedes aegypti ya, yang ditularkan oleh nyamuk. Mungkin sebagai kesimpulan dari jawaban yang pertama tentang definisi DBD itu sendiri, menurut peserta diskusi, DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Oke, untuk diskusi selanjutnya mungkin kita bisa lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Fasilitator mungkin bisa dibantu.
Pertanyaan kedua adalah mengenai apa penyebab DBD itu sendiri. Mungkin bisa dijawab dengan sepengetahuan saudara tentang apa sih penyebab dari penyakit DBD itu sendiri. Mungkin bisa dijawab langsung dengan on mic, dengan kita raise hand. Sini Ya, ada saudara Anis. Pertama mungkin bisa disampaikan jawabannya. ya, penyebab DPD secara singkat sih menurut saya stamina yang lemah ya, stamina tubuh yang lemah gitu. Utamanya itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada jawaban kedua dari saudara Wina. Bisa disampaikan jawabannya? Mungkin karena lingkungan yang kotor dan kumuh juga. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya tentang lingkungan yang kotor dan kumuh. Selanjutnya mungkin ada dari peserta diskusi lainnya dari saudara Reza. Mungkin bisa diutarakan jawabannya. Yang pertama, lingkungan yang kurang bersih. Baik, terima kasih atas jawabannya tentang lingkungan yang kurang bersih. Selanjutnya ada yang raise hand lagi, saudara Tias Tuti, bisa disampaikan jawabannya? Penyebabnya curah hujan yang tinggi. Oke, mengenai curah hujan yang tinggi dari saudara Tias Tuti. Selanjutnya mungkin dari saudara Neiva Luna, bisa disampaikan jawabannya terkait dengan penyebab DBD? Iya Kak, ini mungkin karena kekebalan tubuh yang lemah atau stamina tubuh yang lemah juga. Oke, tentang kekebalan atau stamina tubuh yang lemah. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut dengan saudara Alin mengenai jawabannya. Menurut saya karena curah hujan yang tinggi. Oke, mengenai curah hujan yang tinggi. Terima kasih saudara Alin atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ada dari saudara Sahda. Bisa disampaikan jawabannya? Izin menjawab, menurut saya penyebab dari DBD adalah lingkungan yang kotor yang dapat menyebabkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Oke, terima kasih saudara Sahda atas jawabannya tentang lingkungan yang kotor. Selanjutnya mungkin dari peserta terakhir dari Dea Maharani, bisa disampaikan jawabannya? Iya Kak, izin jawab. Kalau dari aku banyak genangan air. Oke, terima kasih atas jawabannya saudara Dea tentang banyaknya genangan air. Sini kita bisa lihat ada beberapa jawaban yang telah kita kumpulkan ya dari peserta diskusi kita. Pertama, saat ini kita mengelompokkan atau mengklasifikasikan jawabannya. Pertama mungkin kita lihat di sini ada curah hujan yang tinggi. Ada 2 jawaban tentang curah hujan yang tinggi. Apakah bisa dikelompokkan satu sama lain? Bisa Kak, sama Kak. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Yang kedua mungkin tentang segi lingkungan. Jadi ada lingkungan yang kotor atau lingkungan yang kurang bersih dan lingkungan yang kotor juga. Apakah bisa dikelompokkan? Iya, sama. Tentang lingkungan semua itu. Oke. Yang ketiga tentang stamina tubuh atau kekebalan tubuh yang lemah, apakah bisa dikelompokkan satu sama lain? Sama juga ya. Jawaban terakhir adalah tentang banyak genangan air. Kalau misalnya banyak genangan air, apakah bisa dikelompokkan dengan lingkungan yang kotor? Ya? Atau bukan curah hujan ya? Ya sih kalau ada, tapi enggak juga sih. Enggak juga, bisa jadi genangan air itu karena buangan air dari ini ya, rumah penduduk ya. Jadi menyebabkan menggenang gitu. Belum tentu juga dari curah hujan yang tinggi. Baik, terima kasih pendapatnya saudara Anis. Apakah ada kita dengar pendapat teman-teman yang lain? Apakah ada pendapat yang lain tentang pengelompokan banyak genangan air?
Mungkin kalau belum ada pendapat yang lain, jawaban banyaknya genangan air mungkin bisa berdiri sendiri ya, tanpa kita kelompokkan. Iya, lebih tepat begitu sih ya. Oke. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin karena pertanyaan kedua sudah selesai ya, saya akan membacakan beberapa kesimpulannya bahwa menurut peserta diskusi, penyebab DBD itu bisa berasal dari stamina tubuh yang lemah, lingkungan yang kotor atau yang kurang bersih, adanya curah hujan yang tinggi, dan banyak genangan air. Mungkin bisa move ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Kita akan berdiskusi mengenai apakah saudara pernah terkena DBD, dan mungkin kalau misalnya pernah terkena DBD atau ada orang atau kenalan orang sekitar yang pernah terkena DBD, apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Mungkin bisa langsung raise hand on mic. Kalau saya boleh ini berpendapat. Silahkan. Iya. Kalau saya pribadi alhamdulillah belum pernah, cuman dari keluarga kami pernah ada gitu ya, adik saya kebetulan gitu. Nah, saat itu karena panas badannya itu tinggi, yang bisa kami lakukan ya langsung menuju ke fasilitas kesehatan. Waktu itu ke puskesmas sih yang paling terdekat itu. Itu dari kami. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi ada saudara yang pernah dan langsung menuju ke puskesmas atau fasilitas pelayanan terdekat. Mungkin dari teman-teman peserta diskusi yang lainnya, ada yang mau mengutarakan jawabannya? Baik, ini ada dari saudara Reza, mungkin bisa langsung on mic. Saat terkena DP saat itu kan panas tinggi ya, masih belum tahu hari pertama. Saya hanya memberi obat-obat biasa dulu kayak paracetamol gitulah. Namun ternyata kok di hari ketiga saya mengalami mual. Setiap makan tuh mual. Akhirnya barulah saya ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit saat itu. Dan ke UGD sih saya. Sekian. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi pertama ada pengobatan pribadi dulu dan langsung selanjutnya dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan. Oke, terima kasih. Selanjutnya teman-teman peserta diskusi lainnya, mungkin ini ada dari Wina, mungkin bisa disampaikan. Permisi saudara Wina, mungkin bisa disampaikan jawabannya. Terima kasih. Permisi, halo, saudara Wina. Apa ada kendala dengan on mic? Mungkin saudara Wina ada terkendala jaringan, kita bisa lanjut ke jawaban yang lain dulu ya dari peserta diskusi. Mungkin dari saudara Dia Maharani bisa disampaikan jawabannya. Oh iya Kak, izin jawab kalau dari aku, adik aku pernah kena, terus mungkin solusinya sih kurang lebih sama ya, bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Tapi sebelumnya itu aku udah pernah ngasih Oralit gitu. Kalau dari aku itu sih. Oke, terima kasih saudara Dia atas pendapatnya. Jadi minum obat dan dibawa ke fasilitas kesehatan ya selanjutnya. Selanjutnya mungkin dari saudara Sahda bisa disampaikan jawabannya. Mungkin dari saudara Sahda bisa disampaikan jawabannya. Baik, izin menjawab. Kalau saya waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit dan disuruh mungkin makan makanan yang bergizi dan
yang bisa menambah trombosit tubuh. Baik, terima kasih Saudara Sahda atas jawabannya, yaitu menuju ke rumah sakit dan makan makanan bergizi. Yang selanjutnya ini ada dari chat, mungkin dari kendala jaringan tadi, Saudara Wina menyebutkan bahwa pernah dan mungkin lebih banyak untuk minum air putih. Selanjutnya mungkin dari Saudara Neva Luna bisa disampaikan pendapatnya. Iya, kalau saya belum pernah sih Kak, tapi pas itu ada keluarga saya yang kena dan langsung dibawa ke rumah sakit. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Neva Luna. Mungkin dari Saudara Alin bisa disampaikan jawabannya. Mohon maaf, Saudara Alin mungkin bisa disampaikan jawabannya. Atau mungkin dari Saudara Tiastuti bisa disampaikan jawabannya melalui on mic. Atau jika terkendala jaringan mungkin bisa dijawab melalui kolom chat. Ini ada dari Saudara Tiastuti karena terkendala jaringan ya, jadi send lewat chat. Untuk saya pribadi pernah, namun keluarga ada yang pernah. Untuk solusinya itu yaitu membawa ke rumah sakit. Mungkin dari Saudari Alin bisa menyampaikan jawabannya. Oke, mungkin Saudara Alin sedang ada kendala ya jaringan atau lainnya. Mungkin bisa kita, oh ini ada dari Saudara Alin, pernah Kak saya langsung ke rumah sakit terdekat. Oke, kita telah mengumpulkan beberapa jawaban dari peserta diskusi dan kita akan mengkelompokkannya atau mengklasifikasikan jawabannya. Pertama adalah tentang fasilitas kesehatan atau pergi ke pelayanan kesehatan. Ada beberapa jawaban tentang dibawa ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit terdekat, lalu ada langsung menuju ke puskesmas, langsung menuju ke rumah sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Apakah jawaban-jawaban ini bisa dikelompokkan menjadi satu? Ya, bisa sama itu. Yang kedua ada tentang melakukan pengobatan pribadi terlebih dahulu, terus meminum obat dan lebih banyak minum air putih. Apakah bisa dikelompokkan menjadi satu? Iya, itu penanganan pertama ya, bisa jadi satu itu. Baik, tentang penanganan pertama dari jika terkena DBD ya. Jadi pengobatan terlebih dahulu dan dibawa ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Itu merupakan sekaligus kesimpulan tentang apa yang dilakukan jika terkena DBD. Mungkin kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Soal keempat,
ko-fasilitator. Oke, selanjutnya ada mengenai program mengenai DBD. Sepengetahuan saudara tentang program mengenai DBD yang mungkin ada di lingkungan sekitar ya, atau pemerintahan dan lainnya. Mungkin bisa disampaikan jawabannya melalui on mic langsung. Oke, dari saudara Wina mungkin bisa disampaikan jawabannya. Mungkin seperti fogging ya. Tentang fogging. Terima kasih saudara Wina atas jawaban. Untuk ko-fasilitator mungkin bisa ditulis jawabannya ya tentang fogging. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada saudara Anis. Bisa disampaikan jawabannya. Ya, di daerah kami pernah ada itu Kak, penyuluhan dari puskesmas tentang DPD gitu. Oke, mengenai tentang penyuluhan dari puskesmas tempat ya, mengenai DBD. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan saudara Neiva Luna tentang program DBD di lingkungan sekitarnya. Iya. Kerja bakti, Kak. Oke, melalui kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar ya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari saudara Reza bisa disampaikan jawabannya. Kalau di daerah saya program pencegahan DBD fogging sih. Mengenai dengan fogging ya di daerah setempat. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dilanjut dengan saudara Dea. Iya Kak, kalau dari aku itu ada kayak semacam program 3M gitu, jadi menguras bak mandi, menutup genangan air, juga mengubur sampah gitu Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya tentang gerakan 3M. Langsung mungkin dilanjut dengan saudara Alin tentang bisa diutarakan jawabannya. Oke, ini saudara Alin karena jaringannya terkendala dijawab melalui chat, yaitu gerakan 3M juga, program 3M. Mungkin bisa dilanjut dengan saudara Tiastuti, bisa disampaikan jawabannya. Kalau di sini biasanya untuk DBD itu pakai program 3M. Oke, sama tentang program 3M. Selanjutnya ada saudara Sahda, bisa disampaikan jawabannya. Kalau menurut saya ada bersih-bersih tiap hari Jumat dan fogging. Oke, mengenai tentang bersih-bersih atau kerja bakti ya, setiap hari Jumat di lingkungan sekitar. Oke. Oke, ini adalah jawaban-jawaban yang telah kita kumpulkan ya dari peserta diskusi mengenai program DBD. Di sini ada 2 jawaban mengenai fogging, apakah bisa dikelompokkan menjadi satu? Bisa itu Kak, kan sama itu ya. Oke, mengenai fogging ya sama. Yang kedua ada tentang penyuluhan dari puskesmas mengenai DBD. Sepertinya kalau kita lihat jawaban di sini tidak ada jawaban yang mirip ya tentang penyuluhan. Iya. Oke. Mungkin bisa berdiri sendiri, apakah peserta diskusi setuju untuk berdiri sendiri? Karena beda ya dengan yang lain. Iya. Yang ketiga tentang kerja bakti atau sama nih bersih-bersih setiap hari Jumat, apakah bisa dikelompokkan? Dikelompokkan dengan kayaknya itu kerja bakti udah bersih-bersih ya sama bersih-bersih. Iya, Bisa kali ya Kak ya. Kerja bakti dan bersih-bersih setiap hari Jumat. Sama.
Terima kasih. Selanjutnya ada gerakan 3M atau program 3M, apakah bisa dikelompokkan ya? Iya, bisa juga. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Kita lihat di sini ada 4 kelompok ya, tentang program mengenai DBD di lingkungan sekitar peserta diskusi, yaitu ada fogging, penyuluhan dari puskesmas, kerja bakti, dan gerakan 3M. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Berikut kita akan berdiskusi tentang cara menurunkan kasus DBD. Mungkin dari peserta diskusi ada yang memiliki pendapat mengenai bagaimana cara menurunkan kasus atau angka kasus DBD. Mungkin bisa langsung itu raise hand dan on mic. Oke, ini ada dari saudara Anis, mungkin bisa disampaikan jawabannya. Kalau menurut saya sebenarnya ini tinggal tingkat pengetahuan masyarakat ya. Itu utamanya itu ya, tingkat pengetahuan masyarakat itu menentukan sekali menurunnya kasus DBD gitu. Jadi kalau pengetahuannya tahu ya mereka pasti segera antisipasi gitu ya, biar itu tidak terjadi gitu. Oke, terima kasih atas pendapat dan jawabannya saudara Anis. Mungkin terkait dengan di sisi masyarakatnya ya, pengetahuannya. Mungkin bisa dilanjut dengan saudara Wina. Mungkin dengan lebih menjaga daya tahan tubuh. Jadi biar kayak nggak bisa mencegah biar nggak tertular gitu kalau ada yang kena DBD. Terima kasih. Terima kasih saudara Wina atas jawabannya tentang pertahanan tubuh. Selanjutnya disusul dengan saudara Dea Maharani. Iya Kak, kalau dari aku mungkin makan makanan yang sehat aja sih. Oke, terima kasih atas jawabannya saudara Dea tentang makan makanan yang bergizi atau sehat. Selanjutnya ada saudara Tiastuti, bisa disampaikan jawabannya. Kalau yang saya tahu sih harus menjaga daya tahan tubuh. Oke, terima kasih atas jawabannya tentang menjaga daya tahan tubuh atau imunitas juga ya, imunitas dini. Di sini mungkin lingkupnya lebih pribadi ya. Selanjutnya ada jawaban dari chat dari saudara Alin tentang lebih menjaga kebersihan. Mungkin untuk saudara selanjutnya saudara Reza, bisa disampaikan jawabannya. Kalau saya sih lebih banyak gerak ya. Apalagi misalnya nih setelah subuh jangan tidur tuh. Kan nyamuk masih banyak tuh berkeliaran. Iya, benar-benar. Jadi lebih banyak gerak atau lebih banyak istilahnya olahraga gitu ya. Jangan rebahan terus gitu. Ya, Oke, selanjutnya bisa disampaikan dari saudara Neiva Luna jawabannya. Lebih ke kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan aja sama ya, untuk menjaga kebersihan. Oke, terima kasih atas jawabannya saudara Neva Luna tentang kesadaran masyarakat. Di sini juga membahas tentang sisi masyarakatnya. Mungkin dari saudara Sahda bisa disampaikan jawabannya. Kalau menurut saya dengan PHBS. Oke, terima kasih atas jawabannya tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Berikut adalah jawaban yang telah kita kumpulkan ya, ada 8 jawaban dari 8 peserta diskusi. Pertama tentang di sisi masyarakatnya, yaitu tingkat pengetahuan masyarakat dan juga ada juga kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan. Apakah dua jawaban ini bisa dikelompokkan menjadi satu? Menurut saya tidak bisa deh Kak. Karena kan sama-sama sebenarnya ya masyarakat gitu ya. Tapi yang satu itu di pengetahuannya gitu. Kalau yang keduanya itu di apa ya,
kesadaran menjaga kebersihan kayaknya beda deh. Oke, baik atas pendapatnya Saudara Anis. Mungkin walaupun sama-sama di sisi masyarakat, cuma fokusnya beda. Yang satu tingkat pengetahuan dan yang satu kesadarannya. Mungkin kita dengar dulu dari pendapat teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pengelompokan ini? Mungkin kita mendengar pendapat dari Saudara Tiastuti. Apakah setuju dengan pengelompokan tentang tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat, atau memiliki pendapat lain? Kalau menurut saya pribadi sih bisa ya, karena dengan adanya karena kesadaran masyarakat itu termasuk dari pengetahuannya. Kalau misalnya masyarakat itu memiliki pengetahuan yang tinggi, maka tingkat kesadarannya pun akan mengikuti. Kalau untuk saya pribadi ya, karena itu masuk ke dalam salah satunya termasuk ke dalam pengetahuan masyarakat itu ya kesadaran masyarakat sendiri. Terima kasih atas pendapatnya Saudara Tiastuti. Mungkin karena ini ada perbedaan pendapat ya, mungkin kita mendengar pendapat lain dulu dari teman-teman peserta. Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu mengenai pengelompokan ini. Mungkin ingin mendengar Saudara Dea Maharani tentang pendapat dari pengelompokan jawaban ini. Iya Kak, kalau dari aku mungkin setujunya sama Kak Tias. Udah sependapat sama Kak Tias, mungkin gitu. Oke, terima kasih atas pendapatnya Saudara Dea tentang bisa dikelompokkan ya berarti. Apakah kalau misalnya kita kelompokkan menjadi satu, apakah peserta diskusi sepakat? Masuk mungkin Saudara Anis, apakah tetap pada pendapatnya atau bisa dikelompokkan setelah mendengar pendapat teman-teman yang lain? Ya, karena apa ya? Ya ini kan pendapat terbuka ya. Ya boleh aja sih untuk berpendapat dijadikan satu gitu, silakan. Cuman saya melihatnya dari sisi satu adalah apa? Pengetahuan ya. Pengetahuan itu kan biasanya berhubungan dengan tingkat pendidikan juga gitu ya. Terus yang kedua dalam hal kebersihan gitu. Tapi ya kalaupun memang mau disatukan dan itu merupakan satu pendapat yang pas, itu ya tidak masalah gitu. Ini kan terbuka ya Kak ya, terbuka Iya, untuk mengungkapkan pendapat. Ya tidak masalah. Saya tetap menghargai dengan apa Ibu Tri ya, Ibu Tri dan tadi siapa tadi? Iya. Mungkin perspektif kita berbeda gitu. Oke, terima Ya, kasih atas silahkan dilanjut nanti. Misalnya diputuskan untuk apa di kelompokkan tidak masalah juga. Oke, terima kasih atas pendapatnya Saudara Anis. Iya. Mungkin satu lagi kali ya kita dengar pendapat dari teman-teman diskusi. Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu mengenai pengelompokan tentang tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat. Apakah bisa dikelompokkan atau tidak? Mungkin dari Saudara Wina bisa disampaikan pendapatnya. Mungkin dari Saudara Wina, apakah ada terkendala jaringan? Atau mungkin kita dengar dari Saudara Reza ya. Apakah ada pendapat mengenai pengelompokan ini? Atau mungkin dari teman-teman peserta diskusi yang lainnya? Mungkin terakhir dari ini, Neiva Luna, apakah ada pendapat mengenai pengelompokan ini?
Sebelum mungkin kita kelompokkan menjadi satu yang tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat. Oke, ini ada jawaban dari Reza di chat. Izin menjawab, saya setuju bila dikelompokkan. Oke, mungkin dari beberapa tanggapan atau pendapat teman-teman peserta diskusi lebih memilih untuk mengelompokkan jawaban tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan menjadi satu kelompok. Oke, ini ada balasan juga dari saudara Wina, setuju bila dikelompokkan. Mungkin teman-teman co-fasilitator bisa membantu mengelompokkannya. Oke, sebelumnya terima kasih atas pendapatnya teman-teman diskusi mengenai pengelompokan ini. Yang kedua adalah tentang daya tahan tubuh atau imunitas tubuh. Ada menjaga daya tahan tubuh, makan makanan yang sehat, harus menjaga daya tahan tubuh, dan lebih banyak gerak. Apakah ini bisa dikelompokkan menjadi satu jawaban dengan konteks yang sama? Kalau yang 1 sama 3 itu bisa kali ya dikelompokkan ya. Kalau yang makan makanan yang sehat, tahu ini saya agak ragu. Bisa jadi beda kelompok kali ya. Oke, terima kasih atas pendapatnya Saudara Anis. Mungkin yang menjaga daya tahan tubuh dan harus menjaga daya tahan tubuh ya bisa dikelompokkan. Mungkin Oke, selanjutnya ada tentang mengenai menjaga kebersihan, lebih menjaga kebersihan dan dengan upaya PHBS, apakah bisa dikelompokkan? Bisa kali ya. Oke, tentang PHBS bisa dikelompokkan. Selanjutnya di sini ada makan makanan yang sehat. Ini tadi ada pendapat yang mengatakan bahwa ini berdiri sendiri gitu. Mungkin tapi kita karena ini diskusi ya, sifatnya kita mau mendengar juga dari peserta diskusi yang lain tentang pendapat peserta yang lain. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai pengelompokan apakah makanan yang sehat bisa dikelompokkan dengan jawaban menjaga daya tahan tubuh. Apakah ada pendapat dari peserta diskusi yang lain? Mungkin dari saudara Dea Maharani, apakah ada pendapat mengenai pengelompokan ini? Iya Kak, kalau dari aku mungkin setuju sama Ibu Anis, mungkin bisa dipisah sih. Soalnya kayaknya beda gitu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Jadi setuju tentang tetap dipisah. Mungkin dari pendapat kedua dari saudara Tiastuti mengenai pengelompokan ini. Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa dipisah atau bisa dikelompokin. Kalau misalnya kenapa bisa dikelompokin, karena menurut saya makanan yang sehat itu akan menunjang daya tahan tubuh seseorang. Jadi jika seseorang itu memiliki daya tahan tubuh yang sehat itu bukan hanya daya tahan tubuhnya aja yang bagus, tapi ditunjang oleh hal lainnya seperti makanan yang sehat, itu merupakan penunjang untuk memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Kalau menurut saya sih gitu ya. Jadi bisa dipisah atau bisa dikelompokin sesuai dengan pendapat orang aja. Kalau saya sendiri lebih cenderung disatuin. Oke, terima kasih saudara Tiastuti. Jadi lebih memilih untuk disatukan ya, dikelompokkan. Ya. Mungkin terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ya dengan satu pendapat lainnya dari saudara. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjut kita dengar pendapatnya dari saudara Sahda. Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya.
Oke, saya setuju. Di sini mungkin setujunya dikelompokkan atau dipisah. Oke, mungkin tanyakan kembali ya untuk peserta diskusi yang lain, apakah setuju dikelompokkan atau dipisah? Untuk jawaban makan makanan yang sehat dan menjaga daya tahan tubuh. Mungkin jika terkendala on mic, mungkin bisa tulis jawabannya di kolom chat. Oke, dari jawaban Syahada saya setuju dipisah. Mungkin kita tunggu jawaban dari teman-teman yang lain kali ya. Dari saudara Wina atau Reza atau Nevaluna. Dan Syahada mungkin bisa disampaikan pendapatnya mengenai pengelompokan makan makanan yang sehat dan menjaga daya tahan tubuh. Apakah setuju dikelompokkan atau dipisah? Menjadi jawaban yang berbeda. Oke, kalau misalnya kita lihat dari pendapat-pendapat, terima kasih saudara Revaluna dan Reza atas pendapatnya. Kalau misalnya kita lihat dari pendapat-pendapat dari teman-teman peserta, lebih setuju untuk dipisah antara jawaban menjaga daya tahan tubuh dan makan makanan yang sehat. Ya. Oke, mungkin saya di sini akan membacakan kesimpulannya dari pertanyaan cara menurunkan kasus DBD, yaitu tentang tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat, lalu tentang berfokus pada menjaga daya tahan tubuh atau dengan cara misalnya berolahraga, dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan dengan PHBS, dan yang keempat ada makan makanan yang sehat. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman dari kelompok 4 ini yang mengadakan diskusi, mungkin tadi ada sempat perdebatan yang mengenai pengelompokan makan makanan yang sehat dan menjaga daya tahan tubuh. Namun kalau misalnya menurut pendapat dari kelompok kami, menjaga daya tahan tubuh dan makanan-makanan sehat itu bisa dikelompokkan karena sebenarnya memiliki keterkaitan ya. Jadi kayak salah satu usaha untuk menjaga daya tahan tubuh adalah dengan cara makan makanan yang sehat gitu. Cuma karena diskusi terbuka, jadi menerima semua pendapat. Jadi ya tidak ada pendapat yang benar dan salah. Kita saling berbagi perspektif. Oke, sepertinya pertanyaan untuk diskusi kali ini sudah kita diskusikan semua dan kita jawab semua. Terima kasih atas pendapat-pendapat yang luar biasa dan partisipasi dan keaktifan teman-teman diskusi semua pada malam kali ini. Mungkin sebelum kita menutup diskusi kita pada malam kali ini, kita bisa ambil sesi dokumentasi kali ya buat kenang-kenangan kita pernah diskusi bareng mengenai topik demam berdarah dengue ini. Mungkin teman-teman peserta bisa dinyalakan kameranya ya, on cam. Yuk. Oke, kita dokumentasi yuk sebentar aja. Mungkin dari saudara Tiastuti dan Sahada bisa open cam. Dan ini tadi kayaknya ada beberapa peserta diskusi yang out Zoom ya, mungkin terkendala jaringan gitu. Oke. Mungkin karena mungkin ada kendala jaringan juga dari saudara Tiastuti dan Sahda, bisa dimulai dokumentasinya oleh mungkin teman-teman yang bagi dokumentasi bisa membantu dokumentasi. Oke, saya hitung 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman diskusi. Mungkin ada sedikit feedback gitu dari teman-teman diskusi mengenai diskusi malam kali ini. Apakah ada yang menyampaikan pendapatnya atau feedback gitu? Sebenarnya bagus sih diskusinya. Cuman ini ya perlu satu kesimpulan yang dibacakan gitu sehingga kita tahu itu hasil akhir yang bisa kita jadi tekankan gitu. Tapi so far bagus, ide yang bagus untuk bisa mencari pendapat dari masyarakat. Kayak saya kan masyarakat awam juga gitu yang mungkin sangat jauh sekali pengetahuannya dengan kakak-kakak yang ada di sini gitu tentang dunia kesehatan gitu. Iya. Oke, mungkin karena tadi ada feedback, kita kasih sedikit kesimpulan kali ya dari diskusi kita pada malam hari ini mengenai demam berdarah dengue. Dari definisinya mungkin DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi biasanya di daerah tropis dan subtropis di dunia. Dan ini penyakit ini mudah menular dan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus. Dan mungkin dari kedua ada penyebab DBD. Seperti yang tadi peserta diskusi udah sampaikan jawabannya tentang mengenai stamina tubuh yang lemah, terus tentang lingkungan sekitar yang kotor gitu atau yang kurang bersih, tentang curah hujan yang tinggi juga, dan mungkin curah hujan yang tinggi juga bisa menyebabkan banyaknya genangan air gitu kalau misalnya lingkungan di rumah atau di lingkungan sekitarnya itu emang kurang terawat gitu dan menimbulkan genangan gitu. Terus kita juga tadi membahas tentang apakah saudara pernah terkena DBD dan apa sih yang dilakukan gitu untuk mengatasinya. Ada beberapa jawaban mengenai langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat, dan ada juga yang mungkin ditangani di rumah dulu sendiri gini dengan misalnya lebih banyak minum air putih, terus pengobatan pribadi dan meminum obat gitu. Selanjutnya kita juga membahas mengenai program apa aja sih yang udah dijalankan untuk menanggulangi DBD gitu. Terlebih untuk di lingkungan sekitar gitu. Mungkin teman-teman ada yang menjawab tentang fogging gitu. Terus ada penyuluhan juga dari puskesmas, kerja bakti, bersih-bersih, dan juga gerakan 3M. Dan ini mungkin sekaligus sharing-sharing untuk kita ya, karena mungkin ada beberapa tempat yang belum menerapkan program ini, tapi harapannya bisa diterapkan juga gitu di lingkungan tempat tinggalnya gitu, memberikan ide atau inovasi tentang bagaimana sih menanggulangi DBD gitu, terlebih untuk di lingkungan sekitar. Dan terakhir mungkin tentang menurunkan kasus DBD, itu tadi sempat kita diskusi juga tentang pengetahuan masyarakat yang mungkin di dalamnya juga ada tentang kesadaran masyarakatnya itu untuk menjaga kebersihan, dan ada juga tentang kita harus menjaga daya tahan tubuh atau imunitas tubuh kita dengan cara lebih banyak gerak, lebih banyak olahraga, dan mungkin tadi ada perdebatan juga tentang makan makanan yang sehat gitu. Dan yang ketiga tentang lebih menjaga kebersihan dengan cara mungkin PHBS atau menjaga sanitasinya itu agar tetap baik. Mungkin itu aja kesimpulan dari kelompok kami yang kami berikan dari diskusi malam ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dan partisipasi aktifnya dari teman-teman diskusi. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan pada peserta diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kakak-kakak wabarakatuh. semuanya, teman-teman semuanya. Sukses selalu ya. Amin. Amin. Terima kasih Terima banyak kasih. seluruh peserta udah mau menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi bareng. Terima kasih banyak. Izin live ya, boleh live nggak Ya, nih? boleh. Ya, assalamuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat istirahat teman-teman.